Oke, kita ingin ngebahas juga ini Bang Ginda terkait keefektifan anggaran COVID selama 1,5 tahun ini. Kalau kurang lebihnya ya yang kita lihat di APBN itu, pemerintah mengatakan mengalokasikan hampir 1.032 triliun untuk penanganan COVID. Nah, sementara kita juga ingin melihat seberapa efektifnya anggaran sebesar itu untuk menekan angka COVID. Sementara yang kita lihat di masyarakat sekarang ini, masyarakat ini ngeluh anggaran sebesar itu, tapi kita semua, kita swab bayar sendiri, kita antigen bayar sendiri, kita beli masker bayar sendiri, kita beli hand sanitizer bayar sendiri, kita oksigen bayar sendiri, terus vitamin, obat, semua kita beli sendiri. Terus kita mau pertanyakan, anggaran sebesar itu sebenarnya untuk apa saja pos-posnya? Karena kalau kita bicara misalnya anggaran untuk vaksin, itu baru di angka 11,7 triliun bandingkan dengan yang 1.032 triliun. Seperti apa nih Bang Ginda melihat anggaran sebesar itu dengan keefektifannya? Iya, kalau melihat angka yang segitu fantastis, harusnya Indonesia ini bebas dari COVID, ya. Tapi dengan 1.000 triliun itu kita bisa melakukan bukan skala PSBB atau skala PPKM, tapi lockdown selama 14 hari. Tapi dengan catatan bahwa meskipun ada kewajiban pemerintah untuk kemudian memberi makan dan minum segala macam kebutuhan masyarakat ini, ya, yang terdampak, ya, tapi nggak harus setiap rumah. Jadi di mana kemudian masyarakat yang dianggap kemudian benar-benar terdampak, gitu, ya, sehingga ini waktu. Terus kemudian di sisi lain adalah kita bicara tentang Indonesia ini terlalu terbuka dengan negara luar. Ya, saya sudah beberapa kali menekankan bahwa sementara ditutup dong penerbangan, gitu ya. Terutama dengan Asia. Iya kan, hari ini kan kita juga belum butuh benar investasi loh. Kita sebenarnya harus memompas dulu sebaran pandemi ini yang luar biasa. Sudah sejak awal bahwa dulu kan pasien nomor 1 kita ini itu kan dari Malaysia, gitu. Dia ketemu kawannya di hotel, di kafe, gitu, terus kemudian dia tertular. Terus yang kedua, lonjakan Juli kemarin, ini kan dari India, gitu loh. Varian Delta, harusnya begitu di sana sudah ada varian Delta. Pemerintah ini mengambil sikap untuk melakukan mengkerucutkan atau kemudian menutup ya penerbangan daerah dari negara-negara yang COVID. Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru itu kan karena ada desakan-desakan dari masyarakat, termasuk kemudian kita yang bisa memberikan masukan bahwa ngapain kemudian di dalam negeri ini dibatas-batasi, sementara kemudian membawa malapetaka itu kan dari luar negeri. Harusnya kan ini yang harus kemudian dipikirkan pemerintah. Pemerintah sekarang ini jangan kemudian memikirkan kepentingan investasi dan lain sebagainya. Ngapain kemudian negara kita kaya terus kemudian berpenyakit? Jadi gini Bang Ginda, kita pengen lihat pandangan hukum Bang Ginda terkait undang-undang kekarantinaan. Kan rujukan daripada lockdown itu adanya di undang-undang kekarantinaan. Nah, kita lihat pemerintah seperti hanya mengambil sebahagian saja yang tidak memberatkan dari sisi keuangan negara. Harusnya kan negara kalau mau betul-betul merujuk dengan lockdown, undang-undang karantinaan, ya pakai aja undang-undang karantinaan. Tapi di undang-undang karantina itu tidak hanya mengatur tentang sanksi-sanksi bagi pelanggar-pelanggar kekarantinaan, tapi negara juga harus hadir tanggung jawab untuk memberi makan rakyatnya. Saya kemarin mengikuti seorang pasien, ya, artinya mengikuti proses di rumah sakit. Bagaimana kemudian harus jam 2 malam cari oksigen, sementara oksigennya tidak tersedia. Kemudian dana-dana itu untuk apa sih, Pak? Masyarakat kan berpikir begitu. Terus kemudian rumah sakit, ya kan, terus kemudian ini justru diduga ada oknum-oknum yang kemudian melakukan mengambil manfaat dari sini. Gitu. Mengambil manfaat dari sini, kalau kemudian ribuan triliun itu kemudian untuk benar-benar masyarakat, dibiarkan untuk masyarakat, saya pikir clear. Ini oksigen saja, kemudian orang harus berjibaku gitu masyarakat ini. Masyarakat juga menyoroti seolah-olah seperti ada unsur bisnis dalam penanganan COVID. Ini contoh aja. UGM itu sudah mengeluarkan teknologi Genos untuk mendeteksi awal COVID. Tapi yang jadi pertanyaan besar kita sekarang, kenapa seluruh titik-titik bandara pelabuhan yang awalnya menerapkan Genos, ini semua sudah dihilangkan?
Kembali lagi ke swab antigen sama PCR yang anggaran bukan murah yang harus dibayarkan oleh rakyat. Kalau saya bisa mengetuk hati pemerintah, cobalah diberi pemahaman kenapa genos itu tidak dijalankan lagi. Terus kenapa harus kembali lagi ke swab sama antigen? Kita ingin mengetahui bahwa apakah betul gitu loh, tetap keefektifan itu hanya dengan swab antigen atau hanya PCR. Gitu loh. Faktanya memang terjadi yang begitu ya. Ya, Betul. dan itu akhirnya jadi memberatkan masyarakat. Memberatkan masyarakat, terus kemudian generasi bangsa ini kemudian inovasinya seolah-olah kemudian tidak diterima oleh bangsa sendiri. Betul. Ujungnya ya nggak ada kemudian kreativitas untuk kemudian melakukan terobosan-terobosan dan lobby dan kemudian ilmu pengetahuan dalam hal ini orang pemerintahnya juga kemudian kayaknya enggak untuk memproses ini. Saya meneruskan apa yang sudah ada sekarang. Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat ya Bang Gita, bahwa masyarakat itu berharapnya penanganan COVID itu lebih ke arah prokesnya. Jadi prokesnya jadi diketati. Mungkin seperti pemerintah kabupaten kota bisa merekrut satgas-satgas COVID dari TNI Polri, dari masyarakat. Prokesnya yang dikuatkan. Jadi jangan pembatasannya, penyekatannya. Saya meragukan keefektifan daripada penyekatan jalan. Karena yang harusnya diperhatikan oleh negara untuk menurunkan angka COVID itu di prokes masyarakat. Justru kita juga setuju bahwa penyekatan jalan itu apa sih? Ya. Sementara kemudian kalau kita bicara tentang bisa diteliti seberapa banyak orang yang kemudian mengantongi hand sanitizer di tangannya, menggunakan masker yang layak, misalnya, yang kemudian double atau kemudian 3 lapis dan 4 lapis, misalnya ini yang perlu diteliti, gitu loh, ya kan? Nah, artinya nggak efektif. Ngapain kemudian jalannya kemudian ditutup gitu? Sementara masyarakat ini terus berinteraksi di bawah. Benar, kita sepakat bahwa ini prokesnya yang kemudian diketatkan. Terus dengan kemudian apa yang kemudian harus mereka butuhkan gitu. Masyarakat seperti dengan kejenuhannya menganggap PPKM ini selama 1 bulan lebih sudah berhasil membunuh perekonomian, tapi tidak berhasil menekan angka COVID secara signifikan. Jadi jangan sampai trial error yang dijalankan pemerintah dalam menyikapi lonjakan COVID ini tidak efektif hingga menyimpulkan bahwa seolah-olah negara seperti kewalahan, seperti gagap gitu. Karena memang diawali dengan langkah-langkah yang sangat lambat. Jadi COVID-nya sudah masuk, akses dari luar negeri dibiarkan, sementara di dalam negeri diketatkannya sampai tidak ada penerbangan domestik saat itu. Jadi harusnya proses pengetatan ini bukan pada proses di jalan-jalan. Jadi di daerah-daerah pandemi ini tersebar itu yang dikunci. Tapi faktanya nggak ada. Hari ini orang yang kemudian yang OTG, kemudian pokoknya dia harus menyelamatkan keluarganya, itu kan cari beras di luar, cari itu. Harusnya kan ada PPKM mikro ini cukup, harusnya harus dijalankan lebih efektif. Karena apa? Karena per wilayah terpencil kan dia, gitu. Tapi kalau pola penanganannya begitu, justru kemudian ya kita hanya menunggu mati gitu. Ya. Jadi seolah-olah masyarakat hanya menunggu antrian untuk hari ini si A COVID, besok si B, lusa si C. Sementara anggaran sebesar itu seperti tidak bisa menekan luar biasa. Jadi yang saya lihat bahwa karena orangnya langsung berkomunikasi dengan saya terkait dengan oksigen itu luar biasa. Betul. Di tengah-tengah seperti itu. Dan juga mungkin masih ada oknum-oknum yang memainkan ini untuk menjadi bahan bisnisnya. Masyarakat juga menilai terkait pasien-pasien yang isolasi mandiri seolah-olah seperti luput dari perhatian pemerintah. Jadi mereka yang isoman itu sudah seluruhnya dibiayai secara pribadi, tapi mereka untuk beli oksigen saja mereka nggak bisa karena bukan nggak ada uang, tapi karena oksigennya nggak ada, tabungnya nggak ada. Jadi pemerintah seperti benar-benar carut marut dalam penanganan COVID. Seolah-olah kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri dalam kemudian menggunakan anggaran-anggaran yang sebesar itu. Harusnya kita dengan ribuan triliun itu bisa mengatasi ini, terus perekonomian juga tidak terlalu ambruk. Harapannya kan begitu. Tapi faktanya adalah vitamin kita beli sendiri, vitaminnya juga nggak ada. Oksigen kita beli sendiri, oksigennya juga nggak ada.
rumah sakit penuh, terus kemudian harus terpaksa kemudian membuka lapak-lapak baru gitu ya, itu juga itu kerja-kerja nyata pemerintah sih sebetulnya. Tapi yang langsung menyentuh ke masyarakat ini, yang bisa menekan ini yang kemudian harapannya bahwa setelah PPKM dan lain sebagainya ini turun, tetap ketat gitu. Pemerintah kita dan masyarakat kita ini kan kadang-kadang jadi aneh juga gitu. Sedikit-sedikit udah mau hajatan gitu, sehingga jadi kerumunan. Bahkan pemerintah juga abai dengan protokol kesehatan dengan seremonial. Oke Bang Gida, sementara kita cukupkan materi terkait COVID. Mungkin kita akan kembali lagi nanti dengan tema-tema lain yang lebih kekinian, yang lebih solusi, supaya ada pemahaman terhadap kondisi-kondisi kekinian itu dari pemerintah, begitu juga dari masyarakat. Jadi supaya negara bisa hadir dan memberi solusi yang konkret. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.